Halo, sekarang kita belajar lagi bersama Kang Kun. Jangan lupa kalian subscribe, kemudian like videonya, dan juga klik loncengnya. Yuk kita mulai saja. Sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu energi. Sebelumnya saya akan menunjukkan sebuah pusat listrik tenaga air yang ada di Jawa Barat, yaitu pusat listrik tenaga air Saguling. Nah, jadi disinilah salah satu tempat untuk mengubah energi air menjadi energi listrik yang listrik tersebut itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Nah, kita lihat di sini ada energi cahaya matahari, ada energi angin, ada energi air, kemudian juga ada energi panas, kemudian juga ada energi gas, kemudian ada energi panas bumi, dan juga ada energi listrik dan energi-energi lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini semuanya. Yang harus kita perhatikan adalah ada suatu hukum tentang kekekalan energi. Hukum ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Nah, ini harus jadi perhatian kita bahwa kita itu harus bijak dalam menggunakan energi karena lama-kelamaan mungkin bisa saja energi ini akan habis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi kinetik dan hubungannya dengan usaha. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Kalau misalkan ada sebuah benda yang ada di atas lantai, kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan v, maka sebetulnya benda ini mempunyai energi kinetik. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah M V kuadrat. EK itu adalah energi kinetik, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan juga V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Kemudian apa hubungan antara energi kinetik dengan usaha? Kita misalkan ada sebuah benda yang berada di atas lantai, benda ini kecepatannya adalah V1, massanya M. Benda ini awalnya kecepatannya V1, kemudian didorong dengan sebuah gaya sehingga benda ini bergerak. Dia berubah posisi menjadi posisi yang kedua ini dengan kecepatan V2. Nah, benda ini mengalami perpindahan ya sejauh S dari sini ke sini. Nah, jika kondisi seperti ini, maka kita harus mengingat rumus GLBB. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Nah, kalau kita rubah, S-nya itu adalah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2A. Ingat ya, V2 ini adalah kecepatan pada posisi kedua, V1 adalah kecepatan pada posisi pertama, dan ini A adalah percepatan benda, yang S ini adalah perpindahannya. Kemudian kita ingat ada rumus W, usaha. Nah, W sama dengan F kali S. Ya. Karena F ini adalah M kali A, ingat ini rumus F sama dengan M kali A, ini adalah hukum kedua Newton. Maka si F ini kita ganti dengan M kali A. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. W sama dengan M kali A. Nah, ini S-nya diganti nih dengan ini nih. Ya, diambil dari sini, pindah ke sini ya. Nah, sehingga rumusnya adalah setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. A-nya mana? A-nya dicoret dari sini ya. Nah, setengah M V2 kuadrat, maka ini kita anggap sebagai energi kinetik yang kedua. Dan setengah MV1 kuadrat adalah energi kinetik yang pertama. Jadi di sini ada perubahan energi kinetik. Nah, jadi hubungannya adalah usaha itu adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Seekor burung terbang dengan kelajuan 20 meter per sekon. Bila massa burung tersebut adalah 200 gram, maka hitunglah energi kinetik yang dimiliki burung tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui V sama dengan 20 meter per sekon, M adalah 200 gram, kalau kita rubah ke kilogram jadi 0,2 kilogram. Ditanyakan berapa EK? Nah, EK-nya berapa?
Masih ingat rumusnya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Tinggal masukkan saja setengah, di sini M-nya adalah 0,2, V-nya adalah 20 dikuadratkan. Jadi di sini jadi 0,1 ya, dikali 20 kuadrat adalah 400. Jadi EK-nya adalah 40 Joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian, pada benda tersebut bekerja sebuah gaya F sebesar 20 Newton, sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Tentukanlah A, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut, dan B adalah berapakah jarak yang ditempuh. Ya, ditentukan jarak yang ditempuhnya. Nah, misalkan kita gambarkan seperti ini ya, ada sebuah benda di sini, kecepatannya adalah V1 adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini diam ya. Di sini soalnya diam. Kemudian dia ditarik dengan sebuah gaya 20 Newton sehingga dia berpindah sejauh S ke sini nih. Ya, di sini berpindah sehingga kecepatannya pun berubah. Yang tadinya V1 sama dengan 0 menjadi V2 sama dengan 10 meter per sekon. Usaha yang dilakukan oleh gaya adalah W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Tinggal masukkan saja setengah, M-nya adalah 2, V2-nya adalah 10, ya, dikuadratkan, tetapi di sini menjadi 0. Kenapa 0? Karena V1-nya itu adalah 0. 0 dikuadratkan, 0, 0 dikali ini semua, jadi tetap 0. Sehingga yang digunakan adalah ini saja. Hasilnya adalah 100 Joule. Kemudian yang kedua, yang B, jarak yang ditempuh. Ingat, rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Ya, kita sudah dapat nih di sini nilai W-nya 100 Joule. Ya, kita tinggal masukkan saja di sini ya. Jadi sini 100 Joule, W-nya diganti 100 Joule, kemudian F-nya adalah 20, terus terakhir adalah di sini S. Nah, tinggal dicari saja S-nya, maka 100 dibagi 20. Nah, S-nya 100 bagi 20 sama dengan 5 meter. Oke? Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang energi potensial dan hubungannya dengan usaha. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena interaksinya dengan benda lain. Nah, besar energi potensial ini ya tergantung dari posisi relatif antara kedua benda tersebut. Atau dapat juga dikatakan energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G dan kali H. Keterangannya, EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian terhadap acuan, satuannya meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan energi potensial dengan usaha. Di sini ada sebuah benda yang bermassa M, dia ditarik ke bawah dengan karena adanya gaya berat, ya. Kita sebut adalah W sama dengan M kali G. Jadi kita sebut W ini adalah F ya, sama saja. Nah, sehingga benda tersebut berpindah dari sini posisi pertama ke posisi yang kedua ini. Posisi pertama kita sebut sebagai H1, posisi kedua kita sebut sebagai H2. Ada perbedaan ketinggian dari sini ke sini. Nah, ini kita sebut sebagai perpindahan ya, perpindahan. Jadi S kita sebut saja delta H ya, adalah H1 dikurangi H2. Selanjutnya kita harus ingat W sama dengan F kali S. Nah, F-nya kita masukkan yang tadi ini nih ya, F sama dengan W sama dengan M kali G. Jadi F-nya ganti M kali G, S-nya adalah H1 kurangi H2. Ya. Nah, sehingga rumusnya berubah menjadi MGH1 kurangi MGH2. Jadi ini tinggal dikalikan saja seperti ini. Nah, sehingga kita ingat MGH ini adalah rumus energi potensial yang ini ya. Nah, karena ini kita sebut sebagai posisi pertama, kita sebut sebagai MGH1 adalah energi potensial 1, MGH2 adalah energi potensial 2. W ini adalah perubahan energi potensial suatu benda.
Jangan sampai lupa ya. Kita lanjut ke contoh soal. Sebuah bola bermasa 0,2 kg dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian 20 meter. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial benda pada ketinggian tersebut. Nah, penyelesaian diketahui M-nya sama dengan 0,2 kg, H-nya adalah 20 meter, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan energi potensial. Gampang saja, kita tuliskan rumusnya EP sama dengan MGH. M-nya adalah 0,2, G-nya adalah 10, H-nya adalah 20, sehingga jawabannya adalah 40 Joule. Lanjut pada soal yang kedua. Sebuah benda berada pada ketinggian 20 meter dari tanah. Kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Ya. Nah, di sini diketahui massa bendanya 1,5 kg dan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan dulu diketahuinya ya. H1 adalah 20 meter, H2-nya 0. Nah, masanya adalah 1,5 kg dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan W-nya adalah berapa? Nah, ingat tuliskan dulu rumusnya. W sama dengan MGH1 kurangi MGH2. Nah, kemudian tinggal dimasukkan. M-nya 1,5, G-nya 10, kemudian H1-nya 20, H2-nya adalah 0. Sehingga kita dapatkan di sini cukup langsung kalikan dengan 20 saja. Jadi 1,5 kali 10 kali 20. Hasilnya adalah 300 Joule. Saya akan jelaskan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha itu memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Nah, energi yang dimiliki benda agar benda itu dapat melakukan usaha dinamakan energi mekanik. Nah, sehingga energi mekanik dapat didefinisikan sebagai jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda, atau kita bisa menyebutnya sebagai energi total. Rumusnya adalah EM, energi mekanik, sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, harus diingat bahwa besarnya energi mekanik suatu benda itu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya dapat berubah-ubah. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah benda yang dijatuhkan dari posisi ini. Kita sebut benda ini dengan kecepatan V1. Kemudian dia jatuh sampai ke posisi ini. Ini adalah V2. Jadi ini kita sebut H1, yang ini adalah H2. Maka benda yang jatuh bebas akan mengalami perubahan energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Kita perhatikan bahwa W ini adalah delta EK, ya, sama dengan delta EP. Jadi usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik dan sama juga dengan perubahan energi potensial. Tinggal tuliskan saja delta EK adalah EK2 kurangi EK1 dan delta EP adalah EP1 kurangi EP2. Kemudian dikelompokkan yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Di sini ada EP1 dengan EK1 dan EP2 dengan EK2 ya. Sehingga kita bisa menuliskan di sini EP1 adalah MGH1, EK1 adalah setengah MV1 kuadrat, kemudian EP2 adalah MGH2, kemudian EK2 adalah setengah MV2 kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa EP1 ditambah EK1 adalah energi mekanik 1. Nah, EP2 ditambah EK2 adalah energi mekanik 2. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa energi mekanik di titik yang pertama, ya, di sini, itu akan sama dengan energi mekanik yang ada di titik 2. Nah, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa energi mekanik di titik yang ini, ya, itu akan sama dengan di titik yang ini. Akan sama di titik dengan yang ini, dan seterusnya. Artinya energi mekanik ini akan
bernilai tetap dimanapun dia posisinya. Jadi energi mekanik satu sama dengan energi mekanik yang kedua. Ini harus diingat. Kita ke contoh soal. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berapakah kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah? Jadi belum sampai jatuh ke tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka ketahui H1 sama dengan 6 meter, H2 adalah 1 meter, dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita gambarkan kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Sama dengan gambar yang tadi. Di sini V1-nya sama dengan 0, ya. Nah, kemudian kita tuliskan rumus energi mekanik tadi. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, tuliskan sama seperti yang tadi, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kemudian M-nya kan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi kita bisa coret saja, tidak apa-apa. Nah, sehingga rumusnya di sini tinggal GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Kenapa di sini yang ditulis hanya setengah V2 kuadrat? Yang ini ya, ini kan V1-nya sama dengan 0, ya. Nah, jadi 0 dikuadratkan kali setengah adalah 0. Jadi ini habis. Kenapa 0? Karena di sini keterangannya adalah dia sebuah benda jatuh. Jadi ini tidak ada kecepatan awal, ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Tinggal masukkan saja ke sini, G-nya 10, H1-nya 6, kemudian di sini G-nya 10, H2-nya 1 ditambah setengah V2 kuadrat. Selanjutnya, ini adalah 60, ini hasilnya adalah 10, kemudian di sini tetapnya setengah V2 kuadrat, maka ini 10-nya pindah ke kiri ya. Jadi 60 kurangi 10 adalah 50. Nah, dari sini kita bisa mencari V2-nya adalah ini tinggal dikali silang aja ke sini. Jadi 100 ya. Nah, jadi V2 adalah akar dari 100 adalah 10 meter per sekon. Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh yang kedua. Sebuah roller coaster memiliki rel berupa lingkaran dengan jari-jari 5 meter. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kelajuan minimal kereta ketika berada pada titik tertinggi dan ketika berada pada titik terendah agar kereta dapat melewati lingkaran tersebut. Kita tuliskan dulu, diketahui R-nya adalah 5 meter, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kemudian ditanyakan berapa V minimal di titik tertinggi, B, V minimal di titik terendah. Nah, jawab pada titik tertinggi, jangan lupa ini ada penjelasan khususnya mengenai roller coaster ini, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi diingat bahwa pada titik tertinggi ya kecepatan minimum yang harus ada agar dia bisa melewati lingkaran adalah akar dari G kali R. Nah, tinggal masukkan saja G-nya 10, R-nya adalah 5 sehingga di sini adalah akar 50, akar 50 adalah 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2 meter per sekon. Nah, pada titik terendah ya, V minimumnya agar dia bisa melanjutkan pergerakannya, dia harus minimum akar 5 GR. Jadi V minimumnya akar 5 G kali R. Tinggal masukkan saja 5, G-nya 10, ini R. Nah, kemudian berarti akar 250. Ya, akar 250 adalah 5 akar 10. Nah, itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau kalian suka di like, silahkan komen di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terus kalau ingin berlangganan terus, klik saja loncengnya. Terima kasih.